Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sebelum kita belajar tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita akan mempelajari dulu tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Sebelumnya, kalian telah mempelajari nilai tempat pada bilangan cacah ketika kelas 3. Nah, anak-anak, angka 9 ini itu menunjukkan nilai tempat berapa? Ingat nggak? Ya, betul. 9 ini adalah nilai tempatnya satuan. Kemudian, yang angka 8 ini adalah puluhan, selanjutnya adalah ratusan, dan selanjutnya adalah ribuan. Nah, pada bilangan cacah, angka yang paling kanan, dia adalah satuan. Jadi, satuannya dimulai dari angka yang paling kanan pada bilangan cacah. Namun, pada pecahan desimal, pada bilangan desimal, itu satuannya dimulai dari angka sebelah kiri koma. Nah, ini sebelah kiri koma adalah angka 5, maka satuannya adalah pada angka 5 ini. Satuan. Jadi, patokannya dari koma. Setelah satuan, baru adalah puluhan, kemudian ratusan. Selanjutnya ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Nah, angka setelah koma, ya, itu adalah persepuluhan. Nah, kenapa kok bukan persatuan? Karena kalau persatuan artinya kan per itu bagi, jadi dibagi 1. Angka berapapun kalau dibagi 1, maka hasilnya akan tetap, ya, kecuali 0. Nah, maka tidak ada persatuan, yang ada adalah persepuluhan. Nah, kenapa kok angka setelah koma itu persepuluhan? Nah, perhatikan contohnya seperti ini. Ada pecahan biasa 54 per 10. Artinya 54 dibagi 10 itu akan menghasilkan satu angka di belakang koma. 5,4. Oke. Lagi contoh. Misalnya 8 dibagi 10 juga akan menghasilkan angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma, yaitu 0,8. Oke. Jadi bilangan bulat atau bilangan cacah yang dibagi 10 atau per 10 selain satuannya yang bukan 0, itu akan menghasilkan satu angka di belakang koma. Maka setelah koma itu adalah persepuluhan. Selanjutnya setelah persepuluhan, yaitu adalah perseratusan. Jadi dua angka di belakang koma itu adalah menunjukkan perseratusan. Contoh misalnya 265 per 100. 265 dibagi 100 itu akan menghasilkan dua angka di belakang koma. Jadi 2,65. Ada dua angka di belakang koma. Jadi berapapun bilangan bulat atau bilangan cacah yang bukan 0 ujungnya, jika dibagi 100 itu akan menghasilkan dua angka di belakang koma. Kemudian per seribuan, yaitu contoh 5.678 dibagi 1000 akan masukkan 3 angka di belakang koma, yaitu 5,678. Oke, paham ya anak-anak nilai tempat? Ya, jadi setelah koma itu adalah persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan, dan seterusnya. Per 10 ribuan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, ada soal misalnya 0,4 akan kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Angka pertama, kita tentukan dulu 0,4. Ya, nilai tempatnya dulu kita tentukan. Nah, ini ada paling kanannya
itu nilai tempatnya berapa? Angka yang paling kanan nilai tempatnya berapa? Kita lihat, ini setelah koma ada satu angka. Berarti di sini adalah per sepuluhan. Ya, betul. Per sepuluhan. Kemudian, angka 0,4 ini kita tulis lagi di sini. 0,4. Nah, kemudian kita hapus komanya. Ya, jadi 0,4. Nah, anak-anak, 0 di depan itu tidak diperlukan. Ya, seperti misalnya RT 01 itu sama dengan RT 1. Jadi 0 di depan itu tidak diperlukan, bisa kita hapus kecuali angka yang lain selain 0 ya. Oke, jadi sekarang tinggal 4. Kemudian pernya per berapa di sini? Kan kita mau mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, pernya per berapa? Kita lihat tadi. Angka yang paling kanan adalah per sepuluhan. Maka di sini juga 4-nya adalah 4 per 10. Nah, oke, jadi 4 per 10. Nah, jadi 0,4 pecahan biasanya adalah 4 per 10. Nah, sampai sini sudah menjadi pecahan biasa. Namun, ya, seringkali pada soal-soal ujian, ketika pilihan ganda, kadang-kadang pecahan biasanya itu harus disederhanakan, yang paling sederhana biasanya. Maka ini bisa kita sederhanakan. 4 per 10 adalah sama-sama bilangan genap. Bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena sama-sama bilangan genap, maka berarti kedua bilangan ini, 4 dan 10 ini, sama-sama bisa dibagi 2. Nah, kita bagi 2. 4 dibagi 2, ya, sama dengan 2. 10 dibagi 2, ya, sama dengan 5. Jadi, 0,4 pecahan biasa paling sederhananya adalah 2 per 5. Tapi kalau kalian jawab 4 per 10, juga betul kalau soalnya isian. Oke, anak-anak paham ya? Bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Oke, kalau belum paham, Bapak kasih contoh lagi. Contoh misalnya 2,5. Ya, 2,5 seperti tadi. 2,5, kita lihat angka yang paling kanannya adalah ada satu angka, berarti dia per sepuluhan. Kemudian 2,5 kita tulis lagi 2,5, kemudian kita hapus komanya. Kita hapus komanya, jadi bukan 2,5 lagi, jadi 25. Nah, 25, nah, pernya per berapa? Kita lihat di sini tadi. Nah, angka yang paling kanannya ada satu angka belakang koma, maka pernya ya per 10 berarti. Oke, jadi 25 per 10. Jadi 2,5 itu pecahan biasanya 25 per 10 ini sudah betul. Sudah jadi pecahan biasa. Sekarang kita lihat ini bisa disederhanakan nggak? Ya, kalau bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan 25 dan 10. Ya, bisa sama-sama kita bagi 5. 25 dibagi 5, ya, sama dengan 5. 10 dibagi 5, sama dengan 2. Jadi, 5 per 2. Jadi, 2,5 pecahan biasanya bisa 25 per 10, bisa juga yang paling sederhana yaitu 5 per 2. Oke, contoh lagi. Ada contoh 3,68. 3,68 kita tentukan dulu. Ya, paling ujung kanannya itu nilai tempatnya berapa? Nah, sekarang kita lihat ini satuan. Setelah koma adalah per sepuluhan. Kemudian ada setelah per sepuluhan adalah per seratusan. Ya, ini per sepuluhan. Yang paling kanan berarti adalah per seratusan. Karena ada dua angka di belakang koma. Oke, ini sudah kita tentukan nilai tempatnya. Kemudian kita tulis lagi 3,68. Selanjutnya kita apakan? Ya betul, kita hapus komanya. Ya, sekarang sudah menjadi 368, bukan 3,68 lagi. 368 pernya per berapa? Nah, kita lihat di sini tadi per 100 angka yang paling kanannya, nilai tempatnya. Maka 368 per 100. Oke. Jadi 3,68 pecahan biasanya adalah 368 per 100. Nah, sampai sini saja sudah menjadi pecahan biasa.
Boleh kita sederhanakan karena sama-sama genap ujungnya, maka bisa kita bagi 2. 368 dibagi 2 adalah 184. 100 dibagi 2, 50. Nah, ternyata ini masih bisa nih genap. Bisa kita sederhanakan lagi, bisa. Maka 184 dibagi 2, yaitu 92. Kemudian 50 dibagi 2, yaitu 25. Jadi 3,68 pecahan biasanya bisa 368 per 100, bisa 184 per 50, yang paling sederhana adalah 92 per 25. Bagaimana anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.